sore semuanya. Nah, untuk membantu kalian memahami bagaimana sih membuat dua kalimat menjadi satu kalimat dengan menggunakan adjective clause atau relative clause. Artinya adalah dari dua kalimat ini kita jadikan satu kalimat menggunakan adjective clause. Adjective clause maksudnya adalah klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Nah, di sini apa perbedaan penggunaan who dan whom? Kita lihat dari dua contoh ini, yang mana yang nanti menggunakan who dan whom. Kita lihat dulu di kalimat tersebut subjek dan objeknya, mana yang sama. Pertama kita lihat di kalimat pertama ini, yang sama adalah the waitress, ya, and he. Jadi dia sama-sama subjek kan. Jadi si pramusaji itu sangat tidak sopan dan tidak sabar. Dia melayani kami tadi pagi. Lihat, dia ini adalah menggantikan si the waitress. Jadi di sini sama-sama si subjek. Jadi karena dia sama-sama subjek, oke, kalimat pertama kita pakai full, ya. Kalimat pertama kita pakai full, yang ini kita hapus he-nya. Jadi caranya adalah ini, yang sisa ini adalah menerangkan si the waitress. Karena si the waitress di sini si subjek, makanya kita pakai who. Oke. Karena posisi si yang dibuang di sini adalah he, subjeknya berarti kita pakai who. Jadi kalimat untuk adjective clause-nya the waitress, lihat di sini the waitress, ini adalah subjeknya, keterangannya yang mana? Itulah fungsi adjective clause. Inilah keterangannya, yang melayani kami tadi pagi. Yangnya berarti kita pakai who, gitu ya. Jadi bukan whom. Kenapa? Karena di sini yang sama adalah si subjeknya. Dan yang kita buang di kalimat kedua ini adalah si he-nya. Jadi sisanya ini kita jadikan di setelah si subjek di kalimat pertama. Karena inilah keterangan dari si waitress-nya. Artinya adalah si waitress yang mana? Yang melayani kami tadi pagi. Jadi the waitress who served us this morning. Gitu caranya. Jadi ya, boleh kita pakai koma di sini, boleh tidak pakai koma ya. Biar lebih paham kita pakai koma dulu. The waitress who served us this morning, lanjut ini, was very happy. Was very titik-titik dan titik. Yang kita fokuskan di sini adalah who-nya. Kenapa di sini who sebagai penyambungnya? Karena yang dihapus adalah si he, si subjek di kalimat yang kedua. Jadi kita pakai who di sini, baru dilanjut langsung who served us this morning. Who served us this morning, baru kita lanjut was very impolite and patient. Gitu guys ya. Jadi kenapa di sini pakai who? Karena yang digantikan adalah si he-nya, atau yang dibuang adalah si he-nya, ya. Dan sisanya ini kita pakai setelah kata si the waitress, karena ini adalah kalimat kedua ini menerangkan si the waitress. Jadi artinya adalah di bahasa Indonesia, pramusaji yang melayani kami tadi pagi sangatlah tidak sopan dan tidak sabaran. Gitu. Oke, kalimat kedua, lihat di sini. The girls are my classmates. Perempuan itu adalah teman-teman sekelasku. Lihat, the girls. We saw them. Nah, them ini adalah the girls-nya. Ya, anak perempuan itu adalah teman-teman sekelasku. Kami melihat mereka ini adalah si the girls. Ya, biar nggak bingung di sini kita ganti I. Saya melihat mereka tadi malam di bioskop.
I saw them at the cinema last night. Jadi karena di sini adalah si objek di kalimat kedua, kita hapus ini, baru kita nanti menggunakan whom. Oke. Caranya adalah buat jadi satu kalimat. The girls, ingat setelah si subjek baru muncul itunya adjective clause-nya. Berarti whom I saw at the cinema last night. Yeah. Whom I saw at the cinema last night. Ya. Baru kita sambung are my classmates. Ya. Jadi sudah paham ya, yang mana yang pakai who, yang mana whom. Jadi lihat di kalimat pertama dan kedua, kalimat pertama dan kedua, yang mana yang sama-sama posisinya. Lihat di sini di kalimat yang pertama ini the waitress, he itu sama-sama subjek. Dan di kalimat kedua, kalau kita membuatnya menjadi adjective clause kalimat ini atau digabung dengan kalimat yang pertama ini, he-nya yang kita buang kan? Ya karena ini sama ini adalah sama. Jadi kalau ini yang kita buang subjeknya, pakailah who. Caranya adalah setelah si subjek ini, ya setelah si subjek di kalimat pertama ini, masukkanlah yang ini, yang kalimat kedua ini. He-nya dibuang, diganti dengan who, berarti who served us this morning. Sedangkan kalimat kedua lihat the girls, dan di kalimat kedua the girls itu menjadi them, objek di kalimat kedua. Karena ini yang kita buang objeknya, baru kita nanti pakai whom. Contohnya, the girls whom I saw at the cinema. Whom-nya di depan sini ya, bukan di sini. Ya, meskipun ini yang kita coret, whom kepada siapa saya melihat, ya, atau siapa yang saya lihat di bioskop. Berarti whom I saw at the cinema last night are my classmates. Oke. Saya buat lagi satu contoh bagaimana menggunakan who dan whom. Perhatikan kalimat saya ini. Ya, kita analisis. Jadi kalau diminta kita membuat dua kalimat ini menjadi satu kalimat, kita lihat dulu ya. Yang sama adalah subjek dan subjek. Berarti yang kita pilih adalah who. Caranya adalah ini kita buang, berarti kita masukkan kalimatnya the man. Oke, berarti di sini who works in a factory. Ya, lihat who works in a factory. Inilah yang menerangkan si the man-nya. Ya, who works in a company. Baru kita lanjut dengan ini is my father. Ya, di the man karena sama. Ini yang kita buang. Ya, kalimat pertama pasti itu yang kita pakai ya. The man yang mana? Laki-laki yang bekerja di pabrik itu adalah ayahku. Berarti the man who works in a factory is my father. Ya, jadi begitulah yang pakai who. Kita buat satu contoh lagi yang pakai whom. Oke.
Ya, lihat. Maria, Maria. Atau kadang-kadang di sini her ya. Diganti her. Oke. Ya. Maria adalah seorang perawat. Saya menyapa Maria, I greet. Saya menyapa Maria setiap pagi. Oke. Caranya adalah karena di sini Maria, Maria, Maria yang kedua ini kita hapus. Oke, posisi Maria yang kita hapus ini adalah sebagai objek. Berarti yang kita butuhkan adalah whom. Tempatkan di sini whom. Jadi Maria, ya, boleh pakai komen, boleh pakai enggak. Whom I greet. Ya, siapa yang saya sapa setiap hari, setiap pagi. Ya, Maria whom I greet every morning, ya, is a nurse. Is a nurse. Jadi lihat di sini kalimat pertama tetap kita pakai Maria is a nurse. Jadi setelah kata Maria kita bubuhkanlah di sini kata sifatnya, klausa yang berfungsi sebagai kata sifat atau si penerang, pemberi keterangan kepada si Maria. Maria yang mana? Yang saya sapa setiap pagi. Ya, itulah fungsinya who dan whom. Oke, ya mudah-mudahan penjelasan saya ini membuat kamu memahami bagaimana membuat dua kalimat menjadi satu kalimat menggunakan adjective clause. Perhatikan apakah yang kita hapus itu adalah subjek atau objek. Kalau subjeknya yang kita hapus berarti kita pakai kata sambung who. Tetapi kalau objeknya yang kita hapus kita pakai whom. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya membuat kamu memahami bagaimana menyatukan dua kalimat menjadi satu kalimat menggunakan adjective clause. Adalah klausa yang berfungsi sebagai keterangan atau si pemberi keterangan kepada si subjek kalimat. Terima kasih dan sampai ketemu. Bye.